Pesatnya kemajuan ilmu teknologi nyatanya tidak menjadi jaminan tingginya peradaban dan rasionalitas manusia secara keseluruhan. Buktinya, masih saja muncul peristiwa dan kejadian yang tidak masuk akal. Masih saja ada sekelompok orang yang percaya kepada hal-hal yang berbau klinik yang bertentangan dengan akal sehat. Fenomena yang belakangan membuat miris adalah keberadaan seseorang yang dianggap mempunyai kemampuan lebih dan bahkan dianggap memiliki karomah. Karena karisma itu, masyarakat dengan mudah terpengaruh untuk menjadi pengikut. Pola yang dilakukan hampir sama, memiliki padepokan yang berkonotasi hampir sama dengan pesantren, di mana ayat-ayat Tuhan menjadi alat ampuh untuk dijual. Jika orang itu sudah menyebut mahar, ya, oh maharnya sekian juta, udah itu jin, ilmu Allah tidak untuk diperjualbelikan. Tidak saja dari masyarakat bawah, kalangan atas pun tidak sedikit yang terperdaya, bahkan juga menyeret beberapa pesohor dunia hiburan. Nama kakek kelahiran Jombang 1946 ini mendadak terkenal saat berseteru dengan Adi Bing Slamet tahun 2013. Jauh sebelumnya, ia sudah menjalani status sebagai guru spiritual. Adi Bing Slamet termasuk salah satu muridnya. Tidak saja Adi, beberapa komedian seperti Nur Buat, Rohana, Unang, dan Tesi juga rutin berkonsultasi kepada laki-laki beristri 8 tersebut. Belakangan, prakteknya yang dianggap melenceng dari ajaran agama dilaporkan ke polisi oleh Arya Wiguna, salah satu muridnya. Waktu dulu zaman saya ke Subur, pejabat, jenderal, ya kan, itu datang sampai cium tangan, jalannya ngesot, bahkan sampai cium kaki, Bahkan kalau mau pamit pun itu jalan ngesotnya mundur. Ya, jadi itu nggak heran. Kenapa itu brainwash? Orang yang akhirnya meyakini, wah beritanya benar, wah orang ini sakti. Begitu dia yakin, nah disitulah baru jin masuk. Semua halayak mengenal Guntur Bumi sebagai ustadz. Namanya semakin terkenal setelah menikahi Puput Melati, mantan penyanyi cilik. Dengan pamornya itu, UGB sapaannya membuka padepokan dan praktek pengobatan. Namun kedoknya terbongkar. Selain tak memiliki kemampuan apa-apa, UGB justru melakukan tindak penipuan dengan meminta bayaran mahal kepada pasien. Gara ulahnya itu, ia ditangkap polisi tahun 2014. Meski bisik-bisik sudah menyebut ada yang salah dengan praktek padepokan Braja Musti dari tahun 2004, kedok itu baru terbongkar bersamaan dengan tertangkapnya sang pemilik padepokan saat pesta narkoba September lalu. Pesona Gatot yang berlagak laksana seorang pemuka agama pula yang memikat hati Elma Teana dan Reza Artamevia. Keduanya menjadi anggota padepokan dari tahun 2004. Aib Gatot dengan segala tindakan tercela akhirnya tersibak juga. Kasus Gatot Braja Musti saja belum selesai. 2 pekan terakhir, masyarakat kembali digegerkan dengan penangkapan taat pribadi bergelar Dimas Kanjeng. Laki-laki 46 tahun yang memimpin padepokan Dimas Kanjeng di Pasuruan, Jawa Timur ditangkap jajaran Polda Jawa Timur tanggal 22 September karena diduga menjadi otak pelaku pembunuhan. Belakangan, dari sekedar kasus pembunuhan, taat pribadi yang memiliki padepokan dan pesantren justru membuat heboh karena memiliki kemampuan transdimensi dan karomah tingkat tinggi.
kita itu kan udah gaib ya, udah aneh gitu ya. Gue sama gaib, gue percaya itu ada setan, ada apa itu gue percaya, ada dunia lain tuh gue percaya gitu. Tapi kalau kayak bisa ngegandain orang, menurut gue masih kayak itu gimana caranya ya gitu. Kayak nggak mungkin ya gitu. Kalau aku sih tipikal orang yang percaya kalau hal yang bagus itu tidak mudah didapatkan. Jadi hal semacam gandain uang atau apa kayak terlalu gampang kayaknya malah jadi nggak percaya. Gitu aja sih, karena ya hal yang baik dan bagus tuh pasti susah didapetin, ya nggak mungkin segampang itu gitu. Pedangdut Anissa Bahar bahkan hampir menjadi pengikutnya. Dia nawarin sama aku untuk ikut ke Dimas Kanjeng. Waktu itu aku mau kumpul sama grup Bandung. Ini pasti juga grup Bandung banyak banget yang kena nih, karena aku mau kumpul sama grup Bandung dari Bandung, terus baru kita diajak ke Jawa Timur, tuh, ke Jawa Timur untuk melihat ritual mereka. Dan waktu itu aku disuruh nginep di sana, gitu. Tapi aku nggak mau. Hampir ketemu. Berkali-kali aku pengen ke sana, tapi waktunya nggak tepat terus. Tuh, hampir ketemu. Aku hampir nyusul naik pesawat waktu itu. Gitu. Hampir banget aku kena.